Di akhir surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala itu juga menyatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah itu berfirman kepada Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah kamu itu mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikan saya, maksudnya jadikanlah Nabi Isa, wa ummiya, dan ibu saya, ilahaini min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan juga selain Allah. Maka Nabi Isa kemudian menyatakan, tidak pernah ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan kepada mereka supaya menjadikan saya juga Tuhan, supaya menjadikan saya sebagai anak Allah. Tidak ada ajaran yang seperti itu yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Rasulullah rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmatus shihah, bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita juga bersyukur atas nikmatul iman, karena dengan nikmatul iman inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan melaksanakan amal ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Quran, masih di surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 171 di surah An-Nisa, insyaallah sampai ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang diberikan kitab. La taghlu fi dinikum, jangan kalian itu berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allah illal haq, dan janganlah kalian menyatakan tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu tiada lain adalah utusan Allah dan kalimatnya. Alqaha ila Maryam wa ruhum min,
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam dan merupakan ruh darinya. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Wala taqulu salasa, dan janganlah kalian itu mengatakan tiga. Intahu khairul lakum, berhentilah, itu adalah lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu tidak lain Tuhan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakilah, dan cukuplah Allah itu sebagai pelindung. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahli kitab. Secara umum ahli kitab itu adalah dari kaum Yahudi dan Nasara. Kepada orang-orang Yahudi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Taurat, sedangkan kepada Nasara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kitab Al-Injil. Hanya saja kata sebagian mufassir, di ayat ini lebih ditujukan kepada orang-orang Nasrani, walaupun tentu saja di situ juga tidak menutup kemungkinan kepada orang-orang dari kalangan Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian itu berlebih-lebihan di dalam beragama. Apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahli kitab, yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mereka itu berlebihan di dalam agama. Berlebihan di sini, berlebihan pertama yang disebut dengan tafrid, dan yang kedua disebut dengan ifrat. Ifrat itu adalah dengan melebih-lebihkan dari hal yang sesungguhnya, sedangkan tafrid itu meremehkan sehingga mengurangi dari apa yang seharusnya. Nah, bentuk ifrat, berlebih-lebihan yang dilakukan oleh kaum Nasara adalah ketika mereka menjadikan Isa yang merupakan putra dari Maryam itu sebagai anak Allah. Fanaqaluhu min manzilatin nubuwah illa ittikhadhi ilahan min dunillah. Mereka memindahkan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada kedudukan Tuhan, menganggapnya sebagai Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, la taqulu 'alallahi illal haq, janganlah kalian itu mengatakan tentang Allah kecuali yang merupakan kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh, sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Isa itu adalah anak dari Maryam, itu adalah rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuh, memang ada satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, yaitu proses penciptaannya yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Kalau manusia yang lainnya itu melalui satu proses yang lumrah, yaitu dengan adanya ayah dan ibu, pertemuan antara sperma dengan ovum. Namun Nabi Isa alaihissalam
itu hanya memiliki seorang ibu, tidak memiliki ayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakannya dengan kalimat kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki satu perkara, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kun, jadilah, maka jadi. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Inna masala Isa indallah kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu kamatsali Adam, seperti halnya pada penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dari tanah, dan Allah berfirman kun fayakun, jadilah, maka jadilah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tidak punya ayah dan ibu. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa itu juga demikian. Bahkan kalau kemudian dibandingkan penciptaan Nabi Adam itu lebih hebat lagi daripada penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Adam itu tanpa adanya ayah dan ibu, sementara Nabi Isa itu masih mempunyai seorang ibu. Tapi sekali lagi sama kata Allah Subhanahu wa taala, itu kalimatuh. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dengan kalimat kun. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Jadilah Nabi Adam, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Rasulullah wa kalimatuh. Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kalimat kun. Tentu itu adalah sesuatu yang kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Alqaha ila Maryam, yang Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di dalam rahim Siti Maryam, seorang perempuan yang salihah, yang di dalam surah Maryam kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana kepribadian dari Siti Maryam, seorang perempuan yang salihah, seorang perempuan yang awalnya oleh ibunya itu diharapkan adalah laki-laki, yang ibunya itu menadarkan, inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni, ya Allah, saya bernadar bahwasanya anak saya nanti akan saya jadikan sebagai pelayan di gereja. Dan biasanya itu adalah laki-laki, tapi ternyata yang keluar adalah perempuan, dan itu juga merupakan satu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena niat yang suci tadi, dari awal dia ingin mempersembahkan anaknya menjadi seorang yang menjadi pelayan di gereja, seorang yang solih, walaupun yang keluar adalah putri, tapi menjadi putri yang solihah, yang dia sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahkan mendapatkan satu karomah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, yang ketika Nabi Zakaria itu melihat ke mihrabnya, karena Nabi Zakaria yang mengasuhnya sejak kecil, beliau untuk mendapatkan buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Ketika ditanya, anna laki hadza, wahai Maryam, kamu dapat dari mana buah-buah ini? Karena Nabi Siti Maryam itu ada di dalam mihrab, tidak keluar, kok tiba-tiba mendapatkan banyak rezeki.
kata Siti Maryam, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki tanpa batas. Seorang perempuan yang sholihah, yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di rahimnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan seorang yang sholih, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, wa ruhun min, ruh dari Allah Subhanahu wa taala, yang kata Syekh Wahbah Zuhaili ini menunjukkan tentang tasyrif, tentang keutamaan dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi melebih-lebihkan dari yang seharusnya. Kedudukannya yang pertama sesungguhnya adalah Rasul, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau itu adalah kalimatuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluknya, dan juga adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam lanjutan ayat ini, fa aminu billahi wa rusuli, maka berimanlah kalian itu kepada Allah dan para rasulnya, termasuk di dalamnya adalah kepada Nabi Isa alaihi salam. Mengimani Nabi Isa itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai Rasulullah, bukan kemudian menjadikannya sebagai anak dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu salasah, jangan kalian itu katakan tiga, sebab dalam keyakinan orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka menyatakan bahwasanya al-alihah salasah, bahwa Tuhan itu tiga. Al-ab, yang pertama adalah ayah, kemudian yang kedua adalah Nabi Isa, al-ibn, yang ketiga adalah Ruhul Qudus. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la taqulu salasa intahu khairul lakum innamallahu ilahun wahid. Allah itu tidak lain Tuhan yang satu, Allah itu Maha Esa. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kalimat-kalimat tauhid kepada kita. Disebut dengan surat Ikhlas, di dalamnya kita memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, tidak kemudian menjadikan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang ahad esa. Allahus samad, Allah tepat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas. Surah Ikhlas artinya adalah surah untuk memurnikan apa? Memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menodainya dengan sesuatu pun yang bisa merusak kesucian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah dari syirik, termasuk juga dari hal-hal yang dituduhkan oleh mereka yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Jadi Nabi Isa itu bukanlah anak Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Rasulullah, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, kalimatuh, kalimat Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan kata kun, sebagaimana juga kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam itu sesungguhnya lebih rumit bagi kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama, karena Allah itu qadirun ala kulli syai', Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kemudian sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan la taqulu salasah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menegaskan laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir
Orang-orang yang menyatakan innallaha salisu salasah, bahwasanya Allah itu adalah yang ketiga dari tiga Tuhan itu. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, dan tidaklah Tuhan itu kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya innamallahu ilahun wahid. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa, munazzah anit ta'addud. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala apa yang dipersekutukan oleh hamba-hambanya, termasuk di dalamnya adalah yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan, bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Allah maha suci dari semua itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Di akhir surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala itu juga menyatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah itu berfirman kepada Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah kamu itu mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikan saya, maksudnya jadikanlah Nabi Isa, wa ummiya, dan ibu saya, ilahaini min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan juga selain Allah. Maka Nabi Isa kemudian menyatakan, tidak pernah ya Allah, saya tidak pernah mengajarkan kepada mereka supaya menjadikan saya juga Tuhan, supaya menjadikan saya sebagai anak Allah. Tidak ada ajaran yang seperti itu yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari bentuk ifrat yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab dari Nasara. Dari ahli kitab, kalau di sini kan yang ditegaskan secara khusus itu adalah dari kalangan Nasrani, tapi dari kalangan ahli kitab yang lainnya yaitu dari kalangan Yahudi, sesungguhnya juga ada bentuk ifrat yang mereka lakukan. Ifrat yang mereka lakukan itu adalah mereka berlebih-lebihan di dalam beragama, menyatakan bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa hari saja, karena mereka itu adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang lainnya mereka itu ittakhadhu arbaba min dunillah, mereka itu menjadikan para rahib mereka itu selayaknya seperti halnya Tuhan juga. Karena walaupun para rahib, ruhban, pendeta-pendeta mereka itu mengubah apa yang ada di dalam Taurat, menghalalkan yang haram, ataupun sebaliknya mereka membenarkannya seakan-akan itu adalah Tuhan. Jadi merubah, tahrif, melakukan tahrif, dan itu kemudian dibenarkan oleh mereka. Maka diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka itu telah menjadikan para ruhban itu alihatam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, karena mengikuti mereka tanpa adanya koreksi, dengan membenarkan semua yang apa yang mereka katakan, menganggap bahwasanya mereka itu adalah manusia suci yang tidak pernah salah, padahal sesungguhnya mereka hanyalah pendeta. Bahkan kelakuan mereka itu banyak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini bentuk ifrat yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghulu berikutnya itu adalah tafrid, mengurangi dari apa yang seharusnya.
kepada Nabi Isa kalau dari kalangan Yahudi itu bukan mempertuhankan, akan tetapi malah menghinanya, menghina Nabi Isa alaihissalam dan juga ibundanya Siti Maryam. Mereka kemudian menuduh Siti Maryam itu sebagai pelacur, menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak zina. Itu adalah bagian dari tafrid yang seharusnya disucikan, akan tapi mereka kemudian menghinakan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kemudian mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini bentuk dari al-ghulu. Jadi al-ghulu, bentuk berlebih-lebihan di dalam beragama. Di dalam agama kita pun sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita itu juga jangan berlebihan di dalam beragama. Berlebihan di sini adalah menjadikan yang tadinya sunnah menjadi wajib, bahkan kemudian melakukan hal-hal yang sesungguhnya berada di luar batas fitrah manusia, seperti halnya yang pernah terjadi kepada sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka itu melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi ibadahnya itu tetap mantap, bahkan kemudian meningkat. Mereka mengatakan anna nahnu min Rasulillah, aina nahnu min Rasulillah. Bagaimana kita ini? Kita ini tidak berikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ibadah kita biasa. Rasulullah itu diberikan jaminan ampunan dari segala dosa-dosanya, akan tapi beliau itu di dalam beribadah bahkan semakin mantap. Maka kata salah seorang di antara mereka, ya kalau begitu kita harus meningkatkan ibadah. Bagaimana bentuk peningkatan ibadah itu? Yang satu mengatakan, mulai saat ini saya tidak akan tidur malam, semalam suntuk saya akan terus ibadah, tidak akan tidur. Kata yang satunya, kalau begitu saya akan terus puasa, setiap hari puasa, kalau perlu sambung. Sedangkan yang satunya kemudian mengatakan, mulai saat ini saya akan tinggalkan istri saya akan khusyuk ibadah, istri sudah itu saya pisahkan, saya tidak akan mendekati istri saya lagi. Nah, hal tersebut kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian menegur, ma balu qaumin, kenapa ada sekelompok orang yang menyatakan seperti ini, dia akan seperti ini, dia akan terus ibadah sepanjang malam, tidak akan pernah tidur. Ada yang mengatakan akan puasa, kalau perlu wisol. Ada yang menyatakan dia tidak akan mendekati istrinya lagi. Wallahi inni la atqakum, demi Allah, kata Rasulullah SAW, saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya ini sholat malam, tapi saya juga tidur. Jadi saya sholat malam, tapi saya tetap tidur. Karena badan kita itu mempunyai hak. Inna li badanika alaika haqqan, badan kamu itu juga punya hak yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak untuk beristirahat. Jangan berlebihan di dalam beragama. Berikan hak kepada yang memang punya hak. Tubuh itu juga punya hak. Saya puasa, asumu kata Rasulullah, tapi saya uftir, saya juga berbuka. Ada saatnya puasa, ada saatnya berbuka. Ada aturan di dalam berpuasa. Jangan melakukan sesuatu kemudian melanggar apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berlebihan. Kemudian kata Rasulullah, wa atazawwajun nisa, dan saya juga beristri. Bukan kemudian karena khusyuk ibadah istrinya kemudian ditinggalkan. Kenapa? Bahkan di dalam memperlakukan istri dengan baik, termasuk di dalamnya dengan memberikan hak-hak nafkah batinnya, di situ juga merupakan bagian dari ibadah di dalam agama kita. Wa fi buti ahadikum, dalam ketika seorang itu memberikan nafkah batin hubungan dengan istrinya, itu juga merupakan ibadah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ibadah dalam agama kita itu bukan hanya kemudian langsung khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian mempedulikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan, ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak melanggar fitrah dari manusia. Bahkan di dalam agama kita itu diberikan rukhsah itu kan. Yang rukhsah itu adalah bagian dari sadaqatullah, kata Rasulullah, itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian memaksakan diri berlebihan. Makanya ada seorang yang dia di dalam perjalanan dia kemudian puasa, terus memaksakan diri untuk berpuasa padahal dirinya itu sedang dalam keadaan lemah sampai pingsan. Maka Rasulullah ketika ditanya kenapa dia puasa ya Rasul, dia dalam keadaan safar, tidak kuat, tapi dia tidak mau untuk berbuka, memaksakan diri. Ini adalah puasa, dalam puasa wajib kita diperbolehkan, apalagi puasa sunnah. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan puasa pada saat safar, terutama bagi mereka yang tidak kuat dalam hal ini. Jadi kata Rasulullah tidak ada kebaikan. Kenapa? Allah sudah memberikan rukhsah, kok dia memaksakan dirinya. Allah memberikan keringanan, memberikan sedekah. Kenapa dia kemudian tidak mau untuk menerima sedekatullah? Kata Rasulullah itu, faqbalu sedekatullah. Terimalah sedekah dari Allah. Allah memberikan keringanan, kok kalian itu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang memberatkan diri. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan kemampuan kecuali dari apa yang memang menjadi kemampuan, tidak memberikan beban kecuali kemampuan yang dimiliki oleh hambanya. Ini bagian dari ifrat, berlebih-lebihan. Tapi juga jangan meremehkan, gitu kan. Maka Rasulullah itu menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qakhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan satu kebaikan sekecil apapun, walaupun kebaikan itu adalah bertemu dengan saudara dalam keadaan muka ceria. Jadi berlebihan di dalam beragama, melebihkan dari apa yang seharusnya tidak diperbolehkan, meremehkan itu juga tidak diperbolehkan. Jangan meremehkan, karena kita tidak tahu amal apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang kita anggap besar itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya boleh jadi yang kecil dalam pandangan kita itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qakhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya menampakkan muka ceria. Menampakkan muka ceria apa merupakan ibadah juga. Iya. Coba bapak-bapak ini bayangkan masuk ke masjid, kakak pin pas marongo, ketemu dengan ini marongo, ketemu dengan ini marongo. Itu kan bikin hati galau itu. Mak lacu, marongo akapin ngasih ko apa tang salah nangko apa. Tapi ketemu dengan saudara, senyum, diajak yang tadinya mungkin gelisah di rumahnya, itu hilang kegelisahannya. Itu bagian dari idkhalus surur, merupakan bagian memberikan kegembiraan terhadap orang lain. Kembali kepada ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci. Subhana itu artinya menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Subhanahu ayyakun lahu walad. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari punya anak. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan punya anak, kenapa kemudian harus menunggu sampai ribuan tahun itu? Lalu kemudian ingin memperhatikan hamba-hambanya.
Terus umat sebelumnya bagaimana? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih terhadap semua hambanya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat yang ada di akhir zaman. Semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peringatan, diberikan utusan supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Akan tapi sebagian dari mereka itu tidak mau untuk mengindahkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan takadus samawati wal ardu takadus samawatu yatafattarna, bahwasanya langit itu hampir itu runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Alam ini pun sungguhnya tidak terima. Allah menggambarkan langit itu hampir pecah. Kenapa? Karena ada yang menyatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Jadi bahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti halnya langit itu tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh manusia yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Yatafattarna, langit itu hampir pecah kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yastankifal masih wa yakuna abdalillah wa dal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'ah. Allah menyatakan bahwasanya Nabi Isa Al-Masih itu tidaklah enggan menjadi hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa sendiri itu tidaklah enggan menjadi hamba Allah, karena memang beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Walal malaikatul muqarrabun, demikian juga malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'ah. Siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa sombong, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabi Isa saja itu tidak merasa malu. Yastankif itu secara bahasa itu awalnya adalah mengusap air mata itu. Jadi mengusap air mata yang itu menunjukkan supaya kita itu dianggap tetap hebat itu. Sebab orang yang menangis itu kan menunjukkan kadang-kadang dianggap sebagai orang yang lemah itu. Maka yastankif makna asalnya itu adalah mengusap air mata supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sebab itu adalah sesuatu yang menunjukkan kelemahan. Jadi malu kalau diketahui oleh orang lain menangis. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu tidaklah enggan, tidak malu untuk menjadi hamba Allah. Kenapa kemudian umatnya yang merasa malu bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Isa sendiri tidaklah malu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, saya ini sangat bangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menjadi hamba Allah itu adalah orang yang mulia dibandingkan kemudian menjadi hamba dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah berarti kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yastankifal masih ayakuna abdalillah walal malaikatul muqarrabun. Para malaikat yang dekat mereka juga tidaklah malu menjadi hamba Allah, bahkan mereka itu sangat bangga menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian malah yang malu menjadi hamba Allah, malah ingin menjadi hamba yang lainnya, hamba dari hamba Allah? Karena Nabi Isa adalah hamba Allah. Kenapa kalian ingin menjadi hambanya, mempertuhankan Nabi Isa? Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'ah. Siapa yang enggan, malu menjadi hamba Allah, merasa sombong, bahkan Allah itu akan mengumpulkan mereka semuanya.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka diberikan pahalanya. Tapi siapa yang merasa enggan, malu, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka azab yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan Tuhan selain Allah, pelindung, penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya di dalam beragama itu ya biasa-biasa saja sesuai dengan apa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan berlebihan sehingga keluar dari fitrah, berlebihan di dalam agama. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya wajib, jangan diubah. Yang sunnah tetap sunnah, jangan kemudian dianggap wajib. Sebab kadang di antara manusia ada yang mempersoalkan sesuatu yang kecil kemudian jadikan besar, sesuatu yang merupakan khilafiyah dianggap kemudian sebagai sesuatu yang tidak boleh diperdebatkan. Jadi jangan berlebihan di dalam agama, jangan kemudian keluar dari fitrah, jangan menuhankan hamba, tapi jangan juga meremehkan amalan apapun di dalam agama, termasuk amal yang sepertinya kecil. Jadi terlalu mengagungkan itu tidak boleh, terlalu meremehkan itu juga adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena merupakan bagian dari ghulu, berlebihan. Mudah-mudahan kita diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala tetap beragama yang hanif sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.